pertobatan menjadi undangan sekaligus ajakan yang terus-menerus diingatkan dan disampaikan kepada kita. Para pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, selamat berjumpa kembali bersama saya, Pastor Hieronymus Radituga OCD. Hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Maret 2025, hari Minggu ketiga dalam masa Prapaskah. Tema renungan kita hari ini adalah bertobat supaya selamat, yang didasarkan pada Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 15. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, datanglah pada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara-saudari pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, Deddy Lures, seorang penyanyi legendaris Indonesia, pernah melantunkan sebuah lagu yang berjudul Tragedi Libanon. Beberapa bait syair tersebut adalah: Tragedi Libanon menggugah umat manusia. Mereka terkapar gugur tanpa dosa. Tragedi Libanon meredamkan rasa cinta. Naluri kekejaman tiada terkira.
saudara-saudari pencinta inspirasi mingguan yang terkasih. Tragedi atau peristiwa sedih yang menjadi malapetaka dapat saja menimpa siapa saja, kapan dan di mana saja. Kita tentu masih ingat peristiwa kematian yang menimpa supporter di Stadion Kanjuruhan Malang beberapa tahun silam. Pengalaman itu menimbulkan rasa pilu dan kesedihan yang mencekam. Tetapi yang terpenting di sini adalah peristiwa-peristiwa itu mengingatkan akan hal yang utama, yakni bertobat. Perjalanan hidup kita tak dapat diukur dan tak dapat diketahui berapa panjangnya. Kitab Mazmur berkata, kehidupan manusia adalah 70 tahun, sampai jika kuat 80 tahun. Di tengah-tengahnya selalu ada penderitaan. Oleh karena itu, pertobatan menjadi undangan sekaligus ajakan yang terus-menerus diingatkan dan disampaikan kepada kita. Hari ini kita mendengarkan suatu peringatan yang sangat penting. Yesus menggunakan tragedi yang menimpa warga Galilea yang mati di tangan Pilatus. Dan orang-orang yang mati tertimpa menara di dekat Siloam. Bukan soal kematian itu yang penting, tetapi bagaimana orang mempersiapkan diri menghadapi kematian itu dengan melalui jalan pertobatan. Yesus memperlihatkan di sini bahwa semangat pertobatan itu mesti dilalui dan dipersiapkan oleh setiap orang hari demi hari. Allah adalah kasih. Allah adalah pribadi yang sabar. Karena itu Yesus menghimbau orang-orang Yahudi agar mereka senantiasa mau bertobat. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah menggambarkan situasi orang-orang Yahudi yang sama sekali tidak peduli dengan pertobatan. Mereka memandang ajaran dan kata-kata Yesus adalah suatu ungkapan yang tidak berarti. Mereka tidak peduli dengan ajakan untuk terus membangun semangat pertobatan. Melalui kisah pohon ara yang tidak berbuah, Yesus mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa Allah senantiasa memberikan kesempatan demi kesempatan. Biasanya pohon ara itu selalu menghasilkan buah setelah 3 tahun. Namun setelah berbuah, pohon itu tidak berbuah lagi. Allah selalu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menghasilkan buah dalam kehidupan. Saudara-saudari pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, Allah senantiasa menyediakan kesempatan demi kesempatan bagi kita. Setiap saat, setiap hari adalah saat penyelamatan itu. Kitab Wahyu mengatakan, di depan pintu aku berdiri, aku akan mengetuk.
Allah senantiasa berdiri di depan pintu hati kita, mengetuk. Dan apakah kita bersedia mendengar ketukan itu dan berkenan membuka pintu hati kita? Pada bagian lain kita Wahyu dikatakan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Pertobatan yang paling nyata, sebagaimana dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi, adalah percaya dan menerima Yesus sebagai penyelamat. Saudara-saudari pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, masa Prapaskah adalah masa penuh rahmat, di mana kita diberikan kesempatan untuk berbenah diri. Bisa saja kita seperti orang-orang Yahudi yang walaupun diperingatkan oleh Yesus bahwa mereka akan binasa seperti orang-orang Galilea jikalau mereka tidak bertobat. Demikian pula kita juga bisa binasa jika kita tidak membangun semangat pertobatan dalam diri kita. Selain itu, melalui kisah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, kita diingatkan bahwa Allah selalu memberi kesempatan kepada kita. Seorang penyair pernah berkata, mumpung kita masih diberi waktu, kita patut bersyukur atas kesempatan demi kesempatan yang tersedia di dalam kehidupan kita. Tetapi janganlah kita terlena dengan segala yang kita alami di dalam kehidupan ini. Marilah kita berusaha mendengar melalui sakwaan sabda, terutama ketika kita merayakan Ekaristi. Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa pertobatan dan penebusan mendapat kekuatan dan makanannya dalam Ekaristi. Semoga setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengalami kasih Allah yang sungguh mengampuni dan menerima kita sebagai orang berdosa. Semoga melalui Ekaristi, kita menemukan kekuatan yang membantu kita, yang menopang kita, agar tidak tedar hati dan selalu berjuang melawan dan melepaskan diri dari kesempatan untuk jatuh dalam dosa. Seorang penyair yang lain pernah berkata, yang kupelajari dari buku suci, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Relakanlah hatimu dan bertobatlah, supaya hidup kita berbuah, dan buah yang kita harapkan adalah buah keselamatan. Tuhan memberkati dan menjaga kita selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.